Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Septiawardana dari Prodi Sosiologi semester 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darul Ulum Jombang. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu tokoh terkenal, yakni Max Weber. Max Weber adalah seseorang sosiolog, ahli ekonomi dan filsuf Jerman yang hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori sosial modern. Max Weber juga lahir pada tanggal 21 April 1864 di Erfurt, Jerman, dan meninggal pada tanggal 14 Juni 1920 di Munich. Max Weber belajar hukum, sejarah, dan ekonomi di berbagai universitas Jerman sebelum menjadi profesor di Universitas Freiburg, Universitas Heidelberg, dan terakhir Universitas Munich. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism tahun 1905, di mana dia mengaitkan perkembangan kapitalisme modern dengan nilai-nilai Protestan, terutama Calvinisme. Pemikiran Max Weber sangat beragam sekali, tetapi ada beberapa konsep. Ini termasuk konsep ideal tipe-tipe sosial, yaitu birokrasi, rasionalitas, dan aksi sosial. Dia membagi kegiatan sosial menjadi 3 tipe, yaitu pertama tipe tradisional, kedua rasional, dan ketiga rasional legal. Max Weber juga meneliti tentang kekuasaan dan otoritas, menyatakan bahwa kekuasaan dapat berasal dari 3 sumber, yaitu tradisi, karisma, dan legalitas. Max Weber juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemikiran politik dengan karyanya tentang sifat-sifat birokrasi modern, yang dia gambarkan sebagai sistem yang terorganisir secara rasional untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Meskipun Max Weber tidak mendirikan sebuah ideologi tertentu, pemikirannya juga sering dikaitkan dengan ideologi liberalisme karena dia menyoroti pentingnya kebebasan individu dan pemisahan kekuasaan dalam masyarakat modern. Selain itu, dia menunjukkan ketertarikan yang kuat pada hubungan antar agama, budaya, dan perkembangan ekonomi. Max Weber juga menyoroti pentingnya rasionalitas dalam tindakan sosial dan organisasi yang seringkali dilihat sebagai relevan dalam konteks kapitalisme modern. Namun, dia juga menyoroti peran penting tradisi, budaya, dan agama dalam membentuk struktur sosial. Jadi meskipun tidak memiliki ideologi yang jelas seperti yang dimiliki oleh tokoh-tokoh lainnya, pemikiran Max Weber memainkan peran penting dalam membentuk pandangan-pandangan tentang bagaimana masyarakat modern beroperasi, dan seringkali diinterpretasikan dan dikaitkan dengan berbagai ideologi. Max Weber menyatakan bahwa masyarakat
modern cenderung lebih rasional dalam mengatur kehidupan mereka. Di Indonesia, pemikiran ini tercermin dalam proses modernisasi dan pembangunan yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, dan administrasi. Max Weber memandang rasionalisasi sebagai proses di mana tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang tidak rasional digantikan oleh pertimbangan yang lebih rasional, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan organisasi yang lebih efisien. Max Weber membedakan antara 4 jenis tindakan sosial: tindakan rasional tujuan atau berdasarkan pertimbangan akhir tertentu. Kedua, tindakan rasional sarana atau berdasarkan pertimbangan tentang cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Ketiga, tindakan efektif atau berdasarkan emosi atau perasaan. Dan yang terakhir, tindakan tradisional atau berdasarkan pada kebiasaan atau norma yang telah ada sebelumnya. Dengan memahami jenis tindakan sosial ini, Max Weber berusaha untuk memahami perilaku individu dalam masyarakat. Pemikiran-pemikiran ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk struktur dan dinamika masyarakat Indonesia. Meskipun penerapannya bisa bervariasi tergantung pada konteks budaya dan politik setempat. Itu saja dari saya, karena waktunya sudah terbatas. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang jelas dari saya. Sekian dari saya, memohon maaf dan berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.